Tidak terbukti mencuri. Apakah seorang pekerja dapat menuntut uang kompensasi pemutusan hubungan kerja? Yuk kita bahas bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan dan berapa besaran uang kompensasi yang seharusnya dibayar oleh perusahaan. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, ayo tekan tombol subscribe pada channel YouTube atau follow Hubungan Industrial TV di Instagram, Snack Video, dan TikTok. Anda juga dapat mengajukan pertanyaan ke email di bawah ini. Pertanyaan tersebut saya akan jawab melalui tayangan video seperti ini, disertai dengan kasus yang sudah pernah diputus oleh pengadilan. Satu lagi, bagikan video ini ke teman-teman Anda agar kita dapat berbagi hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Dan simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Salah satu perusahaan di Provinsi Riau menuduh seorang pekerjanya melakukan pencurian brondolan kelapa sawit. Kemudian pekerja tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian dan pada bulan April 2022, ia dinyatakan tidak bersalah melalui putusan pengadilan negeri. Atas dasar putusan tersebut, maka perusahaan wajib mempekerjakan kembali pekerja yang dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan sesuai pasal 54 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Namun, setelah beberapa kali pekerja mendatangi perusahaan, sejak tanggal 13 April 2022, dirinya tidak kunjung dipekerjakan kembali, sehingga ia mengadu ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Sebelum melakukan mediasi, Dinas Tenaga Kerja menyarankan agar kedua belah pihak melakukan perundingan bipartit. Karena tidak ada kesepakatan, akhirnya Dinas Tenaga Kerja melanjutkan upaya penyelesaian melalui mediasi dan menerbitkan anjuran agar perusahaan membayar hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, anjuran tersebut tidak dijalankan oleh perusahaan, sehingga si pekerja mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada bulan Agustus 2022. Di pengadilan, perusahaan membantah dalil gugatan pekerja. Perusahaan berdalih pihaknya bersedia mempekerjakan kembali pekerja. Hal tersebut kemudian dibuktikan dengan adanya panggilan kerja sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 27 Mei 2022 dan tanggal 13 Juni 2022. Terhadap dalil bantahan dan 2 bukti tersebut, Majelis Hakim memaklumi sikap pekerja yang sudah tidak bersedia lagi dipekerjakan. Sikap ini dilakukan pekerja karena sudah beberapa kali datang ke perusahaan sejak tanggal 13 April 2022 dan enggak ditanggapi. Sebaliknya, perusahaan baru memanggil pekerja setelah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menilai pekerja sudah tidak lagi bersedia dipekerjakan kembali. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi yang memberikan keterangan bahwa pekerja telah merasa malu dan terhina dituduh mencuri, yang akhirnya tidak terbukti di pengadilan. Atas dasar tersebut, kemudian Majelis Hakim dapat mempertimbangkan keinginan pekerja yang sudah tidak lagi menginginkan adanya hubungan kerja. Sehingga dalam putusannya, pengadilan mengkualifikasikan tindakan perusahaan yang telah menghina pekerja dengan tuduhan mencuri dapat menjadi alasan untuk memutuskan hubungan kerja keduanya. Hal ini sesuai dengan pasal 36 huruf G angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Akhirnya, perusahaan dihukum untuk membayar uang kompensasi PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seluruhnya sebesar Rp46.441.000. Tak hanya uang kompensasi PHK, Majelis Hakim juga menghukum perusahaan untuk membayar upah selama proses di pengadilan sebanyak 5 bulan upah senilai Rp17.226.000. Atas putusan tersebut, perusahaan tidak dapat menerimanya dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada bulan Desember 2022. Setelah meneliti secara seksama alasan-alasan kasasi perusahaan, Majelis Hakim Agung menyatakan sependapat dengan putusan pengadilan. Alasannya karena pekerja tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sehingga perusahaan wajar dihukum untuk membayar uang kompensasi PHK yang besarannya sesuai dengan putusan pengadilan. Kesimpulannya, seorang pekerja yang dituduh melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus ada putusan pengadilan negeri. Apabila pengadilan negeri menyatakan pekerja tidak bersalah dan perusahaan tidak bersedia mempekerjakan pekerja kembali, maka ia dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak ke Pengadilan Hubungan Industrial. Sebaliknya, apabila pengadilan menyatakan seorang pekerja bersalah melakukan tindak pidana,
maka pekerja tersebut dapat diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan dan hanya berhak atas uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak. Akhir kata, jika Anda suka dengan video ini, beri like dan share ke media sosial teman-teman Anda. Sampai ketemu pada video selanjutnya dan semoga bermanfaat.